Halo Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik, damai, dan sejahtera selalu. Baiklah Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia, sesuai dengan judul video kali ini, kita akan membandingkan pokok kelapa sawit yang dilakukan dengan sistem panen curian dan pokok kelapa sawit yang potong pelepah saat panen. Apa saja perbedaan di antara kedua perlakuan tersebut? Mari kita simak video ini. Oke, ini adalah pokok kelapa sawit yang kita lakukan dengan sistem panen curi. Ya, kita lihat sunggonya kita pertahankan sunggo 2 dan 3. Ya. Masih ada 2 pelepah penyonggo, artinya ini sunggo 2, 1, 2. Ini yang namanya sunggo 2. Dan ini masih kita pertahankan sunggo 3-nya. Jika ini buah, pelepah sunggo pertama, sunggo kedua, dan sunggo ketiganya. Ya, kita lihat. Memang sistem yang dilakukan di sini pemanenan dengan panen curian. Ya, ini sunggo 1, sunggo 2, masih 2 pelepah di bawah buah. Begitu juga yang berikutnya ini, masih ada 3 pelepah di bawah buah, ya, pelepah 1, pelepah 2, pelepah 3, dan seterusnya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa dengan perlakuan panen curian atau tidak motong pelepah saat panen, buahnya terlihat banyak Bapak Ibu. Terlepas itu varietas apapun pasti akan seperti ini. Nah, kita lihat buahnya berjejer sampai ke atas. Kalau tidak salah lihat, saya ini ada 4 tingkat. Coba kita hitung Bapak Ibu. Ini yang pertama, ini yang kedua, ya, itu yang ketiga, dan paling atas sana ada bunga. Sana ada bunga. Jadi 4 susun untuk tahun tanam 2015 seperti ini. Ya, tahun tanam 2015 ya, betul, 2015. Jadi buahnya berjejer Bapak Ibu. Jadi kalau ada 4 susun, berarti kalau pelepahnya ada 8, berarti jumlah janjang yang ada di sini 8 kali 4. Jadi untuk potensi 6 bulan ke depan ada 8 kali 6, 4 janjang semuanya. Jadi ada 32 janjang untuk 6 bulan ke depan. Ini kita lakukan pekerjaan panennya menggunakan sistem panen curian. Ya, sistem panen curian itu artinya jika ada buah matang atau buah yang masak, kita hanya ambil buah saja. Sementara pelepahnya nih kita tinggalkan. Kenapa hal ini kita lakukan? Karena memang jika dilakukan panen curian, berarti pelepah yang tersisa di pokok kelapa sawit ini masih mencukupi. Nah, untuk tanaman muda seperti di gambar video kita ini, kita harus membutuhkan pelepah yang cukup. Karena pelepah ini fungsinya seperti di video sebelumnya pernah kita jelaskan bahwa di daun inilah proses fotosintesis itu terjadi. Nah, proses fotosintesis ini kita ibaratkan dengan pemasakan makanan. Ibaratnya kalau manusia itu tempat memasak makanan atau dapurnya bagi rumah tangga kita. Nah, jika kita tabur pupuk di sekitar pokok kelapa sawit ini dengan dosis sesuai rekomendasi, maka pupuk tersebut akan diolah menjadi nutrisi bagi tanaman di daun-daun ini. Jadi kalau daunnya semakin banyak, berarti makin banyak juga tempat mengolah makanan. Sehingga jika sudah diolah dengan maksimal, maka pembentukan buah, kemudian pembentukan batang, pembentukan akar, pembentukan jumlah daun juga semakin besar kemampuannya atau semakin kuat. Nah, inilah makanya pentingnya Bapak Ibu petani kelapa sawit, kenapa kita perlu lakukan panen curian, karena hal ini. Nanti kita akan bandingkan dengan yang tidak dilakukan
sistem panen curian. Apa yang terjadi di situ? Oke, sekali lagi Bapak Ibu petani kelapa sawit, memang di usia-usia seperti ini, sawit masih umur-umur 5 tahun, 6 tahun, sampai 8 tahun, perlakuannya kita harus buat Songgo 2. Nah, hal ini terkait dengan pertumbuhan jumlah buah. Bapak Ibu bisa melihat jika dilakukan dengan sistem panen curi memang buahnya sangat luar biasa. Karena itu yang saya jelaskan tadi, bahwa proses fotosintesis terjadi di sini. Oke, kita bandingkan dengan pokok berikutnya yang tidak kita lakukan dengan panen curi. Apa yang terjadi di situ? Oke, Bapak Ibu, ini adalah pokok kelapa sawit yang tidak kita lakukan dengan sistem panen curi. Nah, kita lihat buahnya tetap ada, Bapak Ibu ya. Tapi dari segi tingkatannya ya maksimal 2, Bapak. Nah, kita lihat 1 dan kedua. Hanya 2 tingkat saja. Dan pelepah yang tersisa ini karena ini tidak dilakukan panen curi atau panen potong buah langsung potong pelepah, kita lihat songgonya cuma songgo 1. Ya, songgo 1. Ini songgo 1 juga, buahnya kecil, songgo 1. Dan semuanya songgo 1. Ya, kita lihat songgo 1 semua Bapak Ibu. Ya. Memang buahnya ada Bapak Ibu petani ya. Buahnya ada. Kita lihat ada buahnya semua. Tetapi kelemahannya dan banyak kerugian bagi kita. Yang pertama, buahnya tidak besar Bapak Ibu. Kita lihat agak menjepit. Karena logikanya kalau pelepah ini kita potong, pelepah ini agak tegak. Ketika tegak seperti ini ya, tegak lurus, otomatis dia akan menjepit buah ini. Sehingga buah ini menjadi kecil. Jadi berbeda dengan pokok yang pertama tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena pelepah ini dibuang atau di bawah standar yang dibutuhkan, maka seberapa banyak pun pupuk yang kita taburkan ya, pupuk yang kita taburkan di piringan kelapa sawit ini tidak akan banyak manfaatnya bagi tanaman ini. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa daun adalah tempat bagi pemasakan makanan. Kalau sedikit daunnya seperti di gambar video ini, maka proses fotosintesisnya berkurang juga. Nutrisi yang dimasak menjadi sedikit juga, sehingga pertumbuhan bagi tanaman ini, pertumbuhan batang, pertumbuhan akar, dan pertumbuhan jumlah daun akan berkurang. Begitu juga buah. Buahnya sangat minim. Dan kita lihat pelepah atas pun tidak keluar bunga. Nah, ini tanda bahwa pokok ini kekurangan jumlah pelepah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu petani kelapa sawit, jika Bapak Ibu memiliki lahan, jangan coba-coba untuk melakukan potong buah, potong pelepah. Memang sekilas kita melihat rapi, dia lebih rapi, tetapi rapi ini ternyata membawa malapetaka Bapak Ibu. Nah, malapetakanya tadi adalah buah yang dihasilkan menjadi berkurang. Buah yang dihasilkan menjadi berkurang dan buahnya cenderung kecil-kecil. Nah, ini tentu saja sangat merugikan bagi kita sebagai petani kelapa sawit. Oke, Bapak Ibu petani kelapa sawit, demikianlah sekilas informasi kenapa perlunya kita lakukan panen curian ataupun dilarang motong pelepah pada usia tanaman muda seperti dalam video ini, karena efeknya sangat luar biasa Bapak Ibu. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu petani kelapa sawit Indonesia. Semoga petani sawit Indonesia tidak dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain di dunia perkelapa sawitan. Terima kasih.